Kita ke informasi. Komisi Yudisial mengantongi nama Hakim Agung MA yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Meski sudah mengetahui nama Hakim Agung tersebut, Komisi Yudisial masih menunggu pernyataan resmi dari KPK ke publik agar segera memproses etik Hakim Agung tersebut. Setelah beredar informasi di masyarakat, seorang Hakim Agung kembali ditetapkan tersangka oleh KPK. Komisi Yudisial mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada KPK. Hasilnya, setelah dilakukan pengembangan penanganan yang melibatkan Sudrajat Dimyati, mantan Hakim Agung, KPK kembali menemukan Hakim Agung yang diketahui melakukan pelanggaran atas penanganan sebuah perkara. Meskipun Komisi Yudisial sudah mengantongi nama Hakim Agung tersebut, namun pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK. Sehingga nantinya proses etik akan berjalan bersamaan dengan proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK terhadap tersangka. Pentingnya rilis resmi dari KPK adalah sebagai dasar untuk Komisi Yudisial memulai proses etik ya dalam mekanisme internal Komisi Yudisial begitu. Jadi kita memang masih dalam posisi menunggu ya rilis resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yang pertama. Tapi di sisi yang lain Komisi Yudisial juga sudah bersiap-siap diri. Jikalau misalnya dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan ya secara resmi ada hakim-hakim, apakah itu hakim agung maupun hakim non hakim agung misalnya begitu ya, yang ditetapkan sebagai tersangka, maka Komisi Yudisial akan menjalankan proses etik sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial. Nah, kapan kemudian dan momen apa proses etik itu dijalankan? Apakah bersamaan dengan penegakan hukum? Apakah kemudian menunggu proses penegakan hukum begitu ya? Itu akan disesuaikan dengan koordinasi bersama dengan KPK gitu.